Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sudut kota kecil, seorang pemulung tua bernama Pak Wiryo menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit dan berjalan menyusuri jalanan mencari barang bekas. Dengan karung besar di punggungnya, ia mengais tempat sampah dan lorong-lorong sempit, berharap menemukan sesuatu yang masih bernilai. Warga sekitar sudah terbiasa melihat sosoknya yang selalu mengenakan pakaian lusuh dan senyum ramah di wajahnya. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Wiryo tak pernah mengeluh. Ia lebih suka menghabiskan malam di gubuk kecil di pinggiran kota, menikmati secangkir teh hangat yang ia buat sendiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Orang-orang sering bertanya-tanya mengapa seorang pria tua sepertinya memiliki tatapan begitu tajam dan sikap yang penuh wibawa. Seakan-akan, ia bukan sekadar pemulung biasa. Suatu malam, seorang remaja yang sering melewati jalanan tempat Pak Wiryo duduk melihat sesuatu yang aneh. Saat jalanan sepi, pria tua itu merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah kunci berukir yang berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Ia menghela napas, memandang ke langit, lalu menyimpannya kembali. Alina, seorang polisi wanita yang baru bertugas di kota kecil itu, sering melihat Pak Wiryo setiap kali ia melakukan patroli. Tidak seperti kebanyakan orang yang menganggap pria tua itu tak lebih dari seorang pemulung, Alina selalu menyapanya dengan ramah. Ia bahkan beberapa kali membawakan makanan atau sekadar menawarkan segelas air. "Pak, kenapa Bapak selalu di sini? Apa Bapak tidak punya keluarga?" tanya Alina suatu hari. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis dan menggeleng. "Saya punya masa lalu yang panjang, Nak. Mungkin suatu hari kau akan tahu," jawabnya dengan suara penuh arti. Jawaban itu membuat Alina semakin penasaran. Ada sesuatu di balik tatapan Pak Wiryo yang sulit diartikan. Ia bukan sekadar pria tua biasa, ada misteri yang tersembunyi dalam hidupnya. Semakin lama mengenal Pak Wiryo, Alina mulai menyadari hal-hal aneh. Pria tua itu sering menghilang selama beberapa jam, lalu kembali dengan wajah santai seakan tidak terjadi apa-apa. Pernah suatu kali, Alina butuh informasi tentang seorang tersangka yang sulit dilacak, dan tiba-tiba Pak Wiryo memberinya nama dan alamat yang sangat akurat. "Bagaimana Bapak bisa tahu?" tanya Alina heran. Pak Wiryo hanya tersenyum. "Kadang, mata yang tidak terlihat lebih tajam daripada yang terlihat," jawabnya samar. Alina mulai memperhatikan lebih jauh. Ia menemukan bahwa meskipun Pak Wiryo hidup sederhana, ada saat-saat di mana ia tampak memiliki sumber daya yang tak masuk akal untuk seseorang sepertinya. Mungkinkah pria tua ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat? Suatu hari, Pak Wiryo mengajak Alina untuk menemaninya ke suatu tempat. "Kau percaya padaku?" tanyanya serius. Alina ragu, tapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus ikut. Mereka menaiki bus menuju kota besar, lalu beralih ke mobil hitam yang sudah menunggu di sebuah terminal sepi. Mereka terus melaju hingga mencapai pesisir. Di sana, Alina melihat sebuah dermaga pribadi dengan kapal mewah yang tampaknya sudah siap berlayar. Alina semakin bingung. Bagaimana bisa seorang pemulung memiliki akses ke tempat semewah ini? Saat kapal mulai bergerak, Alina merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi, tapi satu hal yang pasti, Pak Wiryo bukanlah orang biasa. Di atas kapal, kejutan terbesar terjadi.
Saat mereka tiba di sebuah pulau pribadi, sekelompok pria berpakaian rapi berdiri berbaris di dermaga, menunggu kedatangan mereka. Begitu Pak Wiryo turun dari kapal, mereka serempak membungkuk hormat. "Selamat datang kembali, Tuan Aditya," kata salah seorang pria dengan penuh takzim. Alina terkejut. Nama itu tidak asing baginya. Aditya adalah seorang mantan agen intelijen yang dikabarkan hilang bertahun-tahun lalu. Pak Wiryo, atau lebih tepatnya Tuan Aditya, menatap Alina dengan senyum penuh arti. "Sekarang kau tahu siapa aku sebenarnya," katanya. "Dan ini baru permulaan." Di dalam villa megah yang menghadap ke laut, Pak Wiryo, atau Tuan Aditya, duduk di kursi kayu berukir, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dengan suara tenang, ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Dahulu, ia adalah seorang pengusaha sukses, salah satu yang terkaya di Jawa Barat. Perusahaannya bergerak di berbagai bidang, properti, perdagangan, hingga perbankan. Ia memiliki segalanya, istri, anak-anak, dan kehidupan yang penuh kemewahan. Namun, semakin sukses ia menjadi, semakin banyak orang di sekelilingnya yang menunjukkan wajah berbeda. Ia mulai curiga, apakah keluarganya mencintainya karena dirinya atau hanya karena kekayaannya? Kecurigaan itu terus menghantuinya hingga ia memutuskan untuk melakukan sebuah ujian besar. Ia berpura-pura bangkrut. Seluruh asetnya dialihkan ke rekening rahasia, sementara ia menyebarkan kabar bahwa bisnisnya runtuh karena pengkhianatan rekan-rekannya. Saat semua orang percaya bahwa ia benar-benar jatuh miskin, ia menghilang tanpa jejak. Ia ingin melihat siapa yang tetap bertahan di sisinya dan siapa yang akan pergi. Namun, jawaban yang ia dapatkan jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan kenyataan pahit mulai terungkap. Istri pertamanya yang dulu selalu berkata bahwa ia akan mencintainya dalam suka maupun duka, justru menjadi orang pertama yang meninggalkannya. "Aku tak bisa hidup miskin," katanya tanpa rasa bersalah. Istri keduanya pun segera mengikuti jejak yang sama. Anak-anaknya? Mereka tidak berbeda. Tak satu pun yang mencoba mencarinya atau menawarkan bantuan. Tak hanya keluarganya, sahabat-sahabat yang dulu selalu ada dalam setiap perayaan juga mulai menjauh. Mereka yang pernah bersumpah setia dalam bisnis pun menghilang begitu saja. Hanya dalam hitungan bulan, ia menjadi seorang diri, tak ada seorang pun yang bertahan di sisinya. Kecewa dan patah hati, ia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia lamanya. Ia melepaskan identitasnya sebagai Aditya dan memilih menjalani hidup sederhana sebagai Pak Wiryo, seorang pemulung yang dianggap tak bernilai oleh banyak orang. Pak Wiryo menatap Alina dengan sorot mata lembut. "Lalu kau datang," katanya lirih. Alina hanya bisa mendengarkan dengan hati bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa pria tua yang sering ia temui di jalanan menyimpan kisah sehebat ini. "Aku menguji orang-orang di sekitarku, termasuk kau, Alina," lanjutnya. "Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang bisa melihat manusia di balik kesederhanaan? Apakah masih ada ketulusan di dunia ini?" Ia tersenyum. "Dan kau membuktikan bahwa masih ada." Alina merasa dadanya sesak. Ia tak pernah peduli apakah Pak Wiryo kaya atau miskin. Ia menyayangi pria tua itu bukan karena uangnya, tapi karena hatinya yang baik. Tak seperti orang-orang lain, ia tidak membutuhkan apapun darinya, hanya kebersamaan dan kebijaksanaannya yang selalu menghangatkan. Meski kebenaran telah terungkap, Alina merasa bimbang. Apakah ia harus tetap di sisi Pak Wiryo setelah mengetahui siapa dia sebenarnya? Atau apakah ia harus pergi seperti orang-orang sebelumnya? Pertanyaan itu menghantuinya selama berhari-hari. Pak Wiryo tidak pernah memaksanya untuk tetap tinggal. "Aku tak ingin menahan siapapun," katanya. "Jika kau merasa harus pergi, pergilah."
Aku sudah cukup bahagia mengetahui bahwa masih ada orang sepertimu di dunia ini. Namun, hati Alina sudah membuat keputusan. Ia menatap pria tua itu dan tersenyum. Aku tidak pernah di sini karena harta, Pak. Aku tetap di sini karena kau. Beberapa minggu kemudian, di ruang kerja yang dipenuhi buku-buku tua dan jendela besar yang menghadap laut, Pak Wiryo menandatangani sebuah dokumen penting. Aku sudah memutuskan, katanya kepada Alina. Seluruh hartaku akan menjadi milikmu. Alina terkejut. Pak, tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Harta ini milikmu, bukan milikku. Ia menggeleng kuat, merasa tak pantas menerima warisan sebesar itu. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum. Harta ini tak berarti bagiku jika hanya akan jatuh ke tangan orang-orang yang tak peduli padaku. Kau adalah satu-satunya orang yang tulus. Aku percaya padamu, Alina. Alina menatap pria tua itu, merasa haru sekaligus bingung. Ia tak tahu apakah ia pantas menerima tanggung jawab sebesar ini, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Di hadapan laut yang membentang luas, ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan menjaga warisan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan benar-benar berarti. Berita tentang warisan besar yang diberikan kepada Alina menyebar dengan cepat. Tak butuh waktu lama bagi mantan istri-istri dan anak-anak Pak Wiryo untuk muncul kembali. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, mengaku telah menyadari kesalahan mereka dan ingin kembali menjalin hubungan. Maafkan kami, Ayah. Kami tak tahu betapa berharganya Ayah bagi kami, ujar salah satu anaknya dengan suara bergetar. Istri-istrinya pun meneteskan air mata, mencoba meyakinkan bahwa mereka tulus. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum pahit. Ia telah melewati ujian ini sekali, dan ia tahu betul mana yang tulus dan mana yang hanya menginginkan hartanya. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, katanya dengan tenang. Tapi aku tak bisa mengubah keputusanku. Dengan itu, ia menolak untuk memberikan bagian dari hartanya kepada mereka. Keputusan itu membuat banyak dari mereka marah, bahkan ada yang mulai mengancam akan menggugat. Namun, Pak Wiryo tetap teguh. Ia tahu bahwa harta ini harus jatuh ke tangan yang benar. Setelah keluarganya gagal mendapatkan warisan, ancaman lain mulai muncul. Beberapa orang dengan niat buruk mulai mendekati Alina, mencoba membujuk atau bahkan mengintimidasinya agar membagi kekayaan itu. Ada yang menawarkan kerjasama bisnis dengan janji keuntungan besar, ada pula yang mengirim ancaman agar ia menyerahkan sebagian dari hartanya. Alina, yang sebelumnya hanya seorang polisi biasa, kini harus belajar menghadapi dunia yang penuh intrik ini. Ia tahu bahwa ia tak bisa hanya mengandalkan keberanian, ia harus lebih cerdas dalam menjaga warisan ini. Dengan bimbingan dari Pak Wiryo, ia mulai membentuk tim hukum yang kuat, mengamankan dokumen-dokumen penting, dan mencari cara untuk memastikan kekayaan ini tetap berada di jalur yang benar. Namun, semakin besar tekanan yang ia hadapi, semakin ia menyadari sesuatu, warisan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang amanah. Dan ia bertekad untuk menjaganya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Di tengah semua kekacauan, sesuatu yang lebih menyakitkan mulai terjadi. Kesehatan Pak Wiryo semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin lemah, dan ia sering mengalami batuk berkepanjangan. Alina berusaha membawanya ke dokter terbaik, tetapi pria tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Tak ada yang bisa melawan waktu, Nak." Malam-malam di villa menjadi lebih sunyi. Alina sering menemani Pak Wiryo di teras, mendengarkan kisah-kisah lamanya sambil menatap bintang. Ia tahu waktu pria itu di dunia ini tidak akan lama lagi, dan itu membuat hatinya terasa berat. "Aku tak takut mati," kata Pak Wiryo suatu malam.
Aku hanya ingin melihat apa yang kau lakukan dengan warisan ini. Alina menggenggam tangannya dengan erat, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Pada suatu pagi yang tenang, saat matahari baru saja terbit, Pak Wiryo menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Alina. Wajahnya damai, seakan ia telah menemukan ketenangan setelah perjalanan panjang yang penuh ujian. Air mata Alina mengalir deras saat ia menggenggam tangan pria itu untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Pak," bisiknya lirih. "Untuk semua yang telah kau ajarkan padaku." Berita tentang kepergiannya segera menyebar. Banyak orang yang dulu mengenalnya sebagai pemulung terkejut saat mengetahui siapa dia sebenarnya. Beberapa datang untuk memberi penghormatan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasa kehilangan. Bagi Alina, Pak Wiryo bukan sekadar pria tua dengan masa lalu yang luar biasa. Ia adalah seorang guru, seorang sahabat, dan seorang ayah yang tak pernah ia miliki. Setelah kepergian Pak Wiryo, Alina tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menggunakan warisan itu untuk kemewahan pribadinya. Sebaliknya, ia mendirikan sebuah yayasan sosial, menggunakan kekayaan itu untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Sekolah untuk anak-anak kurang mampu, rumah singgah bagi tunawisma, beasiswa bagi mereka yang ingin mengejar mimpi, semua itu ia bangun dengan warisan dari pria yang pernah dianggap tak berharga oleh dunia. Ia memastikan bahwa harta itu tidak jatuh ke tangan yang salah, tetapi digunakan untuk menciptakan perubahan nyata. Suatu hari, saat ia berdiri di depan sebuah panti asuhan yang baru ia dirikan, Alina menatap langit dan tersenyum. "Aku harap kau bangga padaku, Pak," bisiknya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa Pak Wiryo, atau Tuan Aditya, sedang tersenyum di suatu tempat, bangga dengan keputusan yang telah ia buat.